Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke sini. Pasti yang datang ke sini karena ada suatu kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan masalah psikologi ya. Nah, hari ini sesuai kita akan bahas tentang masa lalu. Seberapa berat sih masa lalu? Nah, saya sekedar berbagi aja di dalam profesi saya sebagai seorang psikolog. Seringkali itu klien datang pasti ya tadi ya, tentang masa lalu yang mau dikonsultasikan. Atau sebenarnya bukan tentang masa lalu, tapi tentang hal yang terjadi sekarang. Tapi hal ini masih lagi-lagi berkaitan dengan masa lalu. Atau yang berikutnya tentang masa depan, kekhawatiran tentang masa depan. Tapi lagi-lagi, kekhawatiran tentang masa depan itu juga akarnya biasanya juga dari hal yang udah terjadi masa lalu ya. Misalnya kekhawatiran apa? Pengen nikah, pengen pacaran itu di masa depan kan. Tapi karena dulu pernah pacaran putus, pernah mau nikah nggak jadi, itu menjadi sesuatu yang memberatkan dia untuk melangkah ke masa depan. Lagi-lagi berkaitan dengan masa lalu. Karena apa? Karena bisa kita bilang apa yang kita dapat sekarang, yang kita pelajari sekarang itu berdasarkan dari pengalaman masa lalu yang telah membentuk kita saat ini. Mungkin ada yang bisa berbeda pendapat, itu nggak masalah. Tapi yang jelas fakta yang terjadi selama saya melakukan konsultasi psikologi adalah seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan melihat ya seberapa berat masa lalu. Kita lakukan sedikit tes ya. Misalnya saya sebutkan saya sebutkan McDonald. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran saudara-saudara? Mungkin ada 5 atau 6. McDonald apa? Kentang goreng bisa, atau simbol yang warna kuning, simbol McD, kemudian apa? Ayam goreng, burger, Big Mac, dan sebagainya ya. Semua itu kalau kita kelompokkan, itu bisa kita bilang cluster atau kumpulan hal yang saling berhubungan satu sama lain ya. Jadi McD di sini, terus di sini ada kentang gorengnya, ada hamburgernya, ada lambangnya dan lain-lain. Ini semua berkumpul menjadi satu, menjadi yang namanya network atau jaringan. Begitu juga yang ada di otak kita ya. Ketika memori satu itu teraktivasi atau aktif, itu akan berhubungan dengan memori yang lain. Misalnya tadi contohnya ya, ketika kita bilang pernikahan, nah itu akan masuk ke dalam memori-memori lainnya ya. Misalnya tadi pacaran gagal, pernikahan pernah gagal, pernah mau nikah gagal, itu kan menjadi satu klaster atau menjadi satu network. Karenanya tadi saya bilang, apa yang akan terjadi di masa depan yang kita rencanakan pasti berhubungan dengan network-network di masa lalu atau hal-hal yang sudah terbentuk membuat jaringan otak kita dari masa lalu sampai sekarang. Semoga ini bisa dipahamin ya, untuk mengerti bahwa oh ternyata segitukah berkualitasnya masa lalu. Nah, kalau masa lalu itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang membangun kita secara positif, tentunya kita sangat senang ya. Itu nggak terlalu jadi masalah. Tetapi bagaimana bila masa lalu itu tadi ya, sesuatu yang kegagalan, sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang menyakiti hati kita gitu. Itu kadang kita bawa terus, kita bawa, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berat buat kita untuk melepasnya. Nah, seberapa beratkah masa lalu? Lagi-lagi itu pertanyaannya ya. Oke, kita akan memakai ilustrasi yang berbeda. Nah, ini di tangan saya ini ada sesuatu. Ini apa, ada yang tahu? Ya, ini adalah remote AC ya. Remote AC ini nggak tahu beratnya berapa kira-kira, itu pertanyaan saya. Beratnya berapa, ada yang tahu? Mungkin ada yang bilang 100 gram, 50 gram, tapi yang pasti ini nggak sampai 1 kilo. Buat orang-orang yang fitness atau nge-gym ini nggak ada apa-apanya nih. Ini enteng banget ya. Mau 100 kali, 1000 kali diangkat begini juga pasti kuat. Tapi yang menjadi masalah adalah ini akan menjadi semakin berat kalau misalnya nih saya pegangin ini nih selama 2 jam, pasti berat banget. 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam. Sehari, ini akan menjadi sangat berat sekali. Kenapa? Karena walaupun bebannya kecil, tapi saya bawa ini terus-terusan nih. Dari detik ini sampai ke besok. Mungkin 6 jam aja nggak kuat, bakal saya taruh lagi nih remote AC. Begitu juga dengan masa lalu ya. Masa lalu yang berat itu ketika dibawa terus, dipikirin terus, diberi makna terus, itu akan semakin menjadi jadi. Dia akan semakin mengaktifkan emosi yang nggak enak di dalam diri kita. Kenapa? Karena itu sangat berat ya, sangat menambah beban hidup kita gitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya agar ini bisa dilepas, agar masa lalu itu bisa dilepas? Tentu bagi sebagian orang mudah ya, udah lupakan aja. Kita lupakan aja dia seakan-akan udah nggak ada atau udah nggak ada lagi. Sebenarnya untuk melupakan 100% seperti tadi ya, remote AC itu ya, saya ingin lupakan aja, nggak ada tuh remote AC, padahal ini saya kantongin di sini nih. Tuh, masih ada sebenarnya, nggak hilang. Begitu juga masa lalu sebenarnya itu dalam sebuah perjalanan hidup itu dia nggak hilang, dia ada. Tapi lalu apa yang nggak ada? Yang nggak ada adalah maknanya. Kalau maknanya itu semakin kita resapin sebagai sesuatu yang negatif, itu kita akan semakin merasa
merasa berat dan sulit untuk melangkah. Tapi kalau kita udah nggak kasih makna lagi, kayak remote AC ini maknanya apa? Nggak ada kan? Saya kantongin ya dia nggak terlalu berarti. Tapi misalnya nih teman-teman yang dikantongin apa? Di sini misalnya foto mantannya teman-teman atau foto orang tertentu yang berarti bagi kita tapi udah nggak ada, kita kantongin di sini ya. Itu kan maknanya mungkin ada makna-makna tertentu yang kurang begitu enak buat kita ya. Nah itu kan bisa menjadi suatu beban. Nah, kita harus berupaya mengubah dari makna yang nggak enak ini, yang negatif ini, menjadi sesuatu yang positif. Itu butuh proses yang cukup lama. Tetapi salah satu cara yang lumayan baik atau lumayan efektif adalah kita coba mengganti fokus. Mungkin maknanya itu akan bisa berkurang kalau kita berganti fokus ke hal yang lainnya. Misalnya tadi ya tentang kegagalan ini dan itu dan sebagainya. Kalau tadi ya, semakin dipikirkan akan semakin berat. Kita mulai mengganti fokus kita. Fokusnya apa? Mungkin ke target lain, step-step lain yang dimana teman-teman pernah berhasil di situ. Mungkin di bidang olahraga, di bidang seni, dan lain-lain halnya. Balik lagi nih ke remote AC ini ya. Ini ada remote AC di sini, tapi saya bisa ganti fokus saya. Fokus saya kemana? Fokus saya ke handphone yang lagi saya lihat itu. Artinya ini makin lama mendapat porsi semakin kecil dibandingkan handphone yang sedang saya lihat, yang sedang merekam video saya ini. Begitu juga teman-teman ya. Ketika ini ada kegagalan di sini nih, di dalam kehidupan, ini jangan terlalu dijadikan fokus saat ini. Coba fokuskan ke hal yang berbeda, yang lain. Yang teman-teman punya potensi untuk berhasil, atau pernah berhasil, atau yang Anda atau teman-teman cintai untuk dijalani. Kita perbesar fokusnya di sebelah situ. Kita perbesar di situ sehingga ini akan semakin mengecil dan mungkin dia nggak terlalu berarti dan tidak terlalu bisa menyakiti kita ya. Nah itu bisa teman-teman coba ya. Kalau yang suka seni bisa mulai fokuskan ke situ, fotografi fokuskan ke situ. Kita fokuskan ke hal-hal yang lainnya. Ini bisa sangat membantu dibandingkan kita terus-terusan menyesali atau merasa dendam dengan masa lalu. Kemudian apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya ini terkadang agak susah-susah gampang dilakukan, tapi biasanya ini juga cukup efektif ya. Teman-teman bisa mulai membayangkan kondisi teman-teman di masa lalu yang gak enak itu. Terserah apa aja, boleh bisa dibayangkan. Di saat-saat itu seperti apa sih teman-teman kira-kira perwujudannya. Mungkin ada yang bisa bayangin, oh saat itu saya seorang anak umurnya 9 tahun, atau saat itu saya seorang pemuda atau pemudi di usia 25 tahun. Mungkin bisa dibayangkan ya seperti itu ya. Setelah dibayangkan, coba teman-teman ambil sebuah kertas, boleh kertas atau boleh mungkin dengan handphone masing-masing, mulai tuliskan sebuah surat atau pesan yang baik buat diri teman-teman di masa itu. Misalnya itu si anak 9 tahun ya tulislah surat buat anak 9 tahun itu. Misalnya itu pemuda 25 tahun ya tulislah buat dia. Misalnya seorang wanita usia 23 tahun ya tulislah surat buat dia. Isinya apa? Isinya adalah bahwa saat ini teman-teman berhasil atau setidaknya sudah melewati masa itu dan sudah berada di kondisi yang sekarang gitu. Dan ketika di dalam tulisan itu tuliskan pesan-pesan atau nasihat-nasihat, atau bukan nasihat lah, atau motivasi yang positif buat dia gitu. Kemudian tutup juga surat itu dengan rasa bersyukur atau terima kasih. Ini yang sangat penting ya. Coba berikan terima kasih kepada diri kita di masa lalu yang udah hancur-hancuran itu. Seringkali yang bikin masa lalu itu nggak enak untuk diingat adalah kita mengingat diri kita sebagai seorang pecundang ya, sebagai seseorang yang payah, yang kalah, yang nggak berguna, yang udah nggak bermanfaat lagi, yang gagal. Seperti itu ya, kita membenci ya kalau orang yang diputusin, seperti orang yang nangis-nangis nggak jelas, atau seperti orang yang dipecat, seperti orang pecundang. Seperti itu ya, kita melihat diri kita semakin benci. Tapi yang sebetulnya yang perlu dilakukan adalah kita perlu berterima kasih kepada diri kita yang ada di masa lalu yang menyakitkan itu. Terima kasihnya kenapa? Karena saat itu, separah apapun yang terjadi, ternyata diri kita di saat itu masih mampu bertahan sehingga teman-teman bisa lanjutkan kehidupan di titik ini. Dan tugas teman-teman tentunya adalah melanjutkan ke step yang lebih lagi, yaitu di masa depan. Kita berterima kasih kepada masa lalu kita yang buruk, maksud saya kepada diri kita di masa lalu yang hancur-hancuran. Kita berterima kasih karena kita bisa bertahan, dia bisa bertahan, sehingga mengantarkan kita sampai titik ini. Tugas kita adalah meneruskan perjuangan dia atau perjuangan diri kita di masa itu untuk lebih ke masa depan lagi.
Dengan begitu, kita akan memaknai masa lalu sebagai sesuatu yang berbeda, sebagai suatu kisah perjuangan, kisah di mana kita survive atau kita bisa bertahan dari apapun itu, kegagalan, kepecundangan kita bertahan sampai titik ini, dan kita punya kesempatan untuk jalan di masa depan. Kesempatan itu kita dapat dari mana? Ya dari diri kita sendiri sebenarnya yang bertahan di masa lalu. Karenanya kita tuliskan surat itu, kita bersyukur, kita berterima kasih atas perjuangan diri kita di masa lalu. Oke, mungkin ada tips-tips lain atau hal-hal yang buat teman-teman lebih efektif, itu nggak apa-apa. Ini saya sekedar share aja. Dan buat teman-teman yang perlu konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi psikolog atau konselor dan sebagainya, yang tentunya pasti akan lebih efektif dibandingkan menonton video ini. Tetapi bila video ini sudah menolong, ya saya juga sangat bersyukur bisa membagikan apa yang mungkin berguna buat teman-teman jalani di kehidupan teman-teman masing-masing. Oke, sampai ketemu. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Semoga berhasil di dalam kehidupannya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.